Assalamualaikum Kak Arya. Waalaikumsalam Kak Sasa. Halo Iya, apa adik-adik semuanya. kabar? Wah. I Alhamdulillah sehat. Gimana Kak kabarnya? Alhamdulillah. Sehat juga ya? Alhamdulillah alhamdulillah sehat, Kak. Ini ada Luar biasa. dari tadi Kak Arya boleh tuh menyapa siapa temannya dari Tenggarong seberang? Ini ada anaknya kayaknya, Kak. Oh. Halo teman saya yang dari Tenggarong seberang atas nama Nurdiana Fitri. Oke. Ayo anaknya Ibu Nurdiana Fitri harus hadir nih. Ada teman mama yang siap untuk mengajar kalian ya, Kak ya. Oke, halo Kak. Iya, Ya. sepertinya adik-adik Kak Arya sedikit gangguan, tidak apa-apa. Nah, sudah kembali. Halo Kak Arya. Oke, Siap. iya gangguan sebentar. It's okay. Baiklah Kak Arya. Kak Arya, ini kali pertama loh ada pelajaran agama di Kukar Cerdas karena Oh beberapa ya? kali, berapa kali kamu mencari pemateri agama itu bukan mudah gitu loh Kak, bukan mudah, bukan mudah mencari uh, guru agama gitu. Walaupun banyak ya, tapi kan rata-rata sih ya rata-rata ada mungkin ada Iya, kesibukan atau yang kesibukan lain. Nah, lain. Iya. jadi alhamdulillah bisa bertemu Kak Arya. Semoga ini bukan hanya sekali dan terus-menerus sehingga kita bisa membersamai adik-adik untuk pelajaran agama, Kak. Terima kasih Oke, banyak. ya saya juga sangat berterima kasih karena sudah diberi ruang dan waktu untuk bergabung bersama tim di Kukar Cerdas. Terima kasih sekali Kak Sasaya, semoga lancar ke depannya, insya Allah selagi saya bisa bantu, saya akan terus berbagi untuk negeri, untuk anak-anak Oke. Indonesia. Iya. Oke, Kak Arya. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang Quran Surah Al-Fil untuk Mhm. kelas 4 SD. Iya, Hmm. kelas 4. Oke. Adik-adik kelas 4 duduk yang rapi, siapkan buku catatan, siapkan alat tulis kalian. Jika ada hal yang ingin dipertanyakan, dipersilahkan. Ya Kak Arya ya. Iya, siap. Oke, kepada Kak Arya, waktu dan layar dipersilahkan. Baik, Kak Sasha, terima kasih atas kesempatannya. Halo adik-adik seluruh Indonesia. Apa kabarnya kalian hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah, kakak ucapkan terima kasih atas kesempatannya. Halo juga atas kesempatannya telah menerima kakak di sini dan kesempatan juga kakak ucapkan telah meluangkan waktu adik-adik semua untuk mendengarkan penjelasan kakak pada pagi hari ini. Nah, adapun materi yang kakak bawakan yaitu tentang Quran Surah Al-Fil, tepatnya pelajaran 6, yaitu membaca Quran Surah Al-Fil untuk kelas 4 SD. Kelihatan ya ininya, apa namanya, pemaparan kakak? Belum kelihatan Kak PPT-nya. Belum ya? Iya Kak. Kita tunggu dulu ya. Silahkan dibuka dulu PPT-nya. Ini sudah kakak buka? Uh, saya matikan dulu share screen-nya ya Kak. Oke, sekarang Oke. Kakak buka dulu, baru silahkan ini Kakak matikan dulu berbaginya dimatikan dulu. Ya. Stop, kemudian share screen kembali. Kemudian klik share screen, lalu pilih your Ya, entire sudah. screen Kak. Your entire screen. Your entire. Iya. Atau yang paling kiri. Saya nggak tahu itu bahasa Indonesianya. Yang paling kiri. Ada 3 kan di sana? Ada Ya. Share screen. Your ya. entire 1, 2, 3. Langsung share screen aja sih di sini adanya Kak. Iya, langsung share screen aja Kak.
Langsung Iya, share screen. langsung kemudian Be pilih filenya. mhm. Buka dulu filenya, Kak. Iya, Sudah? ini lagi proses sekian Oke. persen. Nah, ini udah terlihat? Belum, Kak. Masih kelihatan dokumen saja. Atau saya Oh, coba ini, saya yang share screen ya ya? dari Oke, kakak lah. oke, siap, siap. Tadi bisa ya? Tadi dokumennya juga Kak yang kelihatan. Oh Sebentar gitu. ya adik-adik, sabar ya. Oke, sebentar. Oke, baiklah. Iya, siap. Mohon bersabar adik-adik. Silahkan Kak, ini Kak Arya sambil disapa-sapa adik-adiknya nih. Oke, iya. Mohon maaf ya adik-adik, ada kendala teknis sedikit, tapi Mm-mm. insya Allah mudah-mudahan teratasi. Terima kasih kakak sampaikan kepada adik-adik yang baru bergabung. Semoga kita semua yang berada di sini pada khususnya dan yang di luar sana pada umumnya senantiasa diberi kesehatan ya, beri kesehatan agar kita dapat mengikuti kegiatan belajar online sehari-hari seperti ini. Amin, amin. Mudah-mudahan jangan lupa ketika kita meninggalkan rumah selalu menerapkan protokol kesehatan ya, 3M. Iya, Mencuci tangan, pakai sabun, memakai masker, dan menjaga jarak. Itu insya Allah jika kita terapkan mudah-mudahan kita terhindar dari virus yang lagi tren yaitu COVID-19. oke. Iya, sudah kelihatan Kak? Ya, oke, silakan. Oke, sebentar ya. Ya, Iya. silahkan Kak Arya. Oke, kita akan mempelajari tentang Quran Surah Al-Fil, pelajaran 6 untuk kelas 4 SD. Ya, silahkan dilanjut, Kak, ke screen selanjutnya. Nah, di materi ini terdapat beberapa KI dan KD yang menjadi tujuan utama. KI yang pertama itu adalah tentang muatan apa adik-adik? Spiritual atau sikap ya? Tentang apa ya? Tentang spiritual, yaitu Spiritual. yang mana terbiasa membaca Al-Quran dengan tartil. Jadi tujuan KI yang pertama, KI ke-1 tentang spiritual, dengan adanya pembelajaran ini, adik-adik semua terbiasa membaca Al-Quran dengan tartil. Ya, adik-adik kan pastinya tentunya mengaji ya, di musola, di rumah, atau di mana. Nah, salah satu tujuan pelajaran ini adalah dengan Quran Surah Al-Fil ini, adik-adik semua terbiasa membaca surat Al-Fil dengan bacaan tartil. Kemudian KI yang kedua, yaitu berkaitan dengan sikap. Setelah mengetahui isi kandungan surah Al-Fil, adik-adik diharapkan mampu menerapkan isi pesan dalam bentuk sikap sehari-hari. Ya. Nah, selanjutnya KI yang ketiga yaitu mengukur tentang pengetahuan adik-adik semua. Di tujuannya hari ini adalah KI ketiga yaitu memahami bagaimana sih atau apa sih Quran Surah Al-Fil itu. Nah, kita harus Mm-mm. paham dengan baik dan benar tujuannya ada di KI 3 terkait dengan pengetahuan kita. Dan Iya. keempat, tujuan pembelajaran hari ini yang keempat adalah KI 4 yang berkaitan dengan keterampilan, skill adik-adik semua. Setelah kita mengetahui apa itu surah Al-Fil, nah bagaimana nantinya ke depan kita mengimplementasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, yang pertama adalah membaca Quran Surah Al-Fil. Setelah kita sholat,
sholat wajib misalkan, kita bisa membaca Quran surah Al-Fil. Dan yang selanjutnya, KI yang keempat, 4.1.2 selanjutnya adalah menulis kalimat-kalimat dalam Quran surah Al-Fil. Nah, keterampilan yang dituntut adalah bagaimana adik-adik semua mampu menulis Arab. Nah, tantangannya di sini ya. Kalau sebelumnya adik-adik semua mampu menulis bahasa Indonesia A, B, C sampai Z. Nah, pada kali ini adik-adik dituntut, ditantang, bisa nggak nulis Arab? Bisa nggak nulis surat Al-Fil? Dengan rapi, dengan kalau bahasa Indonesianya mungkin sesuai dengan ini ya, kaidah penulisan. Ketika huruf P besar, garisnya semana, apakah full satu buku itu, nanti P-nya bagaimana, nah gitu juga tulis Arab. Nulis Arab juga ada kaidah-kaidahnya ya adik-adik ya, tidak sembarangan. Nah, kadang kejadiannya tuh sering menulis itu seperti naik gunung turun gunung kalau nulis Arab. Bentar turun gunung, nanti naik gunung. Nah, bagaimana caranya agar tulisan kita ini rata sejalan jalan tol, ya? Tahu jalan tol ya, Kakak ya? Oh, jalan kalau di Kalimantan jalan yang ini ya bebas hambatan tuh ya, Kak? Iya, kan ada tuh di antara Balikpapan sama Rinda tuh. Betul, betul. Iya, kemarin baru saya sekali lewat jalan tol. Oh. Di tahun 2020. Wah, Iya, mampir Kak dari nanti kalau Balikpapan. lewat lagi ya. Harus Oke, mampir. insya Allah siap. Iya, saya terakhir berkunjung ke Samarinda itu di tahun 2020 bulan Maret. Nah, itu jalan tol lurus. Nah, bagaimana ketika kita menulis surat Al-Fil ini juga lurus, tidak ada naik gunung, turun gunung. Nah, seperti itu. Oke, lanjut ke 4.1.3 yaitu tentang apakah dia? Nah, menunjukkan hafalan Quran surah Al-Fil dengan lancar. Setelah kita mempelajari tentang Quran surat Al-Fil, sudah kita belajar membaca, kita sudah belajar menulis. Nah, kita juga dituntut bagaimana caranya agar kita ini bisa menghafal. Tujuannya apa? Kenapa di KI 4 kok ada menghafal? Menuntut keterampilan, skill untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena dengan kita menghafal Quran surat Al-Fil, kita dapat menambah kosakata surat yang dapat kita baca dalam sholat. Sholat, betul. Iya, kan setiap kita sholat, katakan ya sholatnya 4 rakaat, sholat zuhur. Kan nggak mungkin nih dari ayat pertama, kedua, ketiga kita baca Anas aja semua. Betul, betul. Jadi rakaat pertama boleh Anas, kedua Al-Fil, ketiga apa. Nah, itulah maksud dan tujuannya kenapa kita harus dituntut untuk hafal ini surat. Ya, jelas ya adik-adik semua ya. Siap ya, Kak. Siap. Semangat, mudah-mudahan adik-adik semua diberi kemudahan untuk mempelajari hari ini. Lanjut Kakak. Adapun isi materi, ada 4 ya adik-adik. Materi kita hari ini ada 4. Yang pertama yaitu membaca dengan tartil dan mengartikan Quran surah Al-Fil. Yang kedua yaitu menulis Quran surah Al-Fil. Yang ketiga menghafal Quran surat Al-Fil. Dan yang keempat adalah mengetahui apa sih isi kandungan Quran surat Al-Fil ini. Nah, jadi keempat 4 tujuan materi kita, 4 isi materi kita, membaca, mengartikan, menulis, menghafal, dan apa isi kandungannya akan kita tuntaskan secara mendalam pada hari ini. Semangat ya? Siap Kakak, semangat. Ayo, semangat. Lanjut. Nah, ya slow Kak, satu-satu Kak. Iya. Nah, tahukah kamu, nah di situ ada pertanyaan, tahu nggak nih adik-adik? Al-Fil artinya apa? Tahu nggak? Nah, kemudian sebelum kita masuk ke inti, Kakak kasih pertanyaan dulu. Tahu nggak apa sih artinya Al-Fil? Karena sudah bocor tadinya Kakak mau nanya nih di kolom chat nih. Kak Sasanya lincah banget ya. Tadinya Kakak mau nanya, ada yang tahu nggak Al-Fil? Ayo tulis di kolom komentar. Tapi kayaknya nggak semuanya tahu kok Kak. Ini udah ini. Iya, oke, nggak apa-apa, bonus surat Al-Fil
Alfil artinya gajah ya. Alfil Gajah. ya. Nah, kira-kira surat Alfil ini terdiri dari berapa ayat? Ada yang tahu? Berapa ayat? Ayo. Ada yang tahu berapa ayat? Ayo adik-adik, boleh tulis di Ayo, kolom chat. boleh kita sharing interaktif ya. Ada yang tahu? Iya, surat Al-Fil terdiri dari 5 ayat. Ya, terdiri dari 5 ayat. Nah, kira-kira diturunkan di kota mana sih? Kota Tarakan kah? Kota Samarinda atau kota apa ya? Surat Al-Fil ya? Oke, di kota mana adik-adik? Di kota mana ya? Di kota Oke, Mekah. Iya, iya. karena termasuk surat Makkiyah. Termasuk surat Makkiyah itu alasannya adalah karena diturunkan di kota Mekah. Kalau diturunkan di kota Madinah, namanya adalah surah termasuk surah Madaniyah. Jadi, Quran surat Al-Fil termasuk surat Makkiyah. Lanjut Kakak. Karena diturunkan di kota Mekah. Oh, Nah, kalau Kak Arya, kalau diturunkan di kota Mekah namanya Makkiyah, tapi kalau diturunkan di kota Madinah? Madaniyah, Kak. Iya. Oh, begitu. Seperti itu. Iya. Mm, 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 mm. Sebenarnya gampang. Belakangnya kan hanya depannya hanya beda Makkiyah, Mekah, Madaniyah, Madinah. Oh, Seperti itu berarti mirip-mirip. itu cara membedakannya ya, Kak ya? Iya, Oh, oke. secara otomatis termasuk ke dalam golongan surat apa itu lihat aja dulu dia turun di mana, di Mekah kah atau di Madinah, seperti itu sebutannya ya. Kemudian Quran surat Al-Kafirun diturunkan setelah Quran surah Al-Kafirun. Surah Al-Fil, mohon maaf. Surat Iya. Al-Fil, Al-Kafirun. Surat Al-Fil diturunkan setelah Quran surah Al-Kafirun. Ya, next Kak. Oke. Nah, itu tadi dan terdapat pada urutan ke-105 dalam Al-Qur'an. Ya, jadi Hmm, ada beberapa poin yang telah kita ketahui sebagai dasar ya adik-adik ya sebelum kita lanjut ke sana. Ini dasarnya, kita udah tahu Al-Fil artinya apa, terdiri dari berapa ayat, termasuk golongan surat apa, diturunkan di mana, udah tahu ya. Ya, mudah-mudahan ingat ya adik-adik ya. Dan selanjutnya next Kak. Masuk kepada pembahasan inti pertama yaitu membaca Quran surah Al-Fil. Ya, lanjut Kak. Next. Iya, kita membaca Quran surat Al-Fil. Nah, adik-adik perhatikan ya bagaimana sih cara membaca Quran surat Al-Fil yang baik dan benar. Nah, bisa disimak ya bacaan Kakak ya. Mohon maaf, Kakak bukan qori'ah, jadi mungkin suaranya agak cempreng sedikit, nggak apa-apa. Tanpa mengurangi maksud, ya. siap Iya, siap Kakak coba, mendengarkan, Kak. ya. Yang lain disimak. Kalau Kakak ada salah, nggak apa-apa. Kita sharing ya, adik-adik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil. Tarmi tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfin ma'kul. Nah, gimana adik-adik? Jelas atau tidak ya? Kira-kira begitulah bacaan Quran surat Al-Fil. Kakak ulang sekali lagi ya, pelan-pelan saja adik-adik bisa mengikuti dari rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil.
Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfim ma'kul. Shadaqallahul azim. Nah, adik-adik gimana? Seperti itu Luar biasa, kira-kira ya. luar biasa. Nah, seperti itulah cara membaca Quran surah Al-Fil. Nah, bagaimana atau kesalahan-kesalahan apa atau kaidah-kaidah apa yang terdapat dalam bacaan Quran surah Al-Fil ini? Ayo kita simak penjelasan selanjutnya. Next, Kak. Ya, yang pertama adalah perhatikan hukum bacaan ketika membaca Quran surah Al-Fil. Perhatikan lafal-lafal yang harus dibaca jelas atau mendengung. Ya, jadi kenapa tadi ada saya baca jelas, ada saya baca mendengung, ada saya baca panjang, ya. Semuanya itu ada aturannya. Perhatikan lafal-lafal yang harus dibaca jelas atau mendengung, terutama lafal setelah huruf mim sukun. Setelah huruf mim sukun itu mim mati yang tidak dibaca ya adik-adik ya. Mim sukun seperti lafal-lafal di samping. Kita tunggu Kak Sasa, lafal di samping. Terereng. Iya. Nah, perhatikan seperti ini ya. Ada kata di ayat pertama alam taro. Alam taro. Itu harus dibaca jelas. Kenapa? Karena mim mati mim sukun bertemu dengan huruf ta. Ya. Mim sukun bertemu dengan huruf ta, yaitu alam taro, ya. Sebentar ya Kak, saya ini. Oke, sebentar. Ya. Oke, saya lanjutkan kembali. Sudah kelihatan? Aduh Kak, sebentar Kak. Ya. Sebentar. Oke. Ya, sudah kelihatan Kak? Lagi loading. Oke. Oke, siap. Ya. Oke. Nah, saya lanjutkan ya, kakak lanjutkan. Perhatikan bunyi lafal pada kata alam taro. Ada mim sukun bertemu dengan huruf ta. Maka harus dibaca dengan jelas. Begitu juga dengan alam yaj'al. Alam yaj'al. Bukan alam kayak antara M dan N. Bukan ya, harus jelas. Alam yaj'al. Harus jelas juga. Kemudian ada kaidahum. Ya, kaidahum fi itu juga harus jelas karena apa? Mim mati bertemu dengan huruf fa. Kemudian ada alaihim. Alaihim toiron. Juga harus dibaca jelas. Nah, kapan dibaca mendengung? Kalau tadi ada yang namanya harus dibaca jelas dan ada yang dibaca mendengung. Jika ini yang di depan ini adalah yang harus dibaca secara jelas, maka yang dibaca secara dengung adalah di bawah ini. Lanjut, Kak. Nah, jika ada mim sukun, lanjut, Kak, bertemu dengan huruf apa dia? Ba dan mim. Ya. Jika ada mim sukun bertemu dengan huruf ba dan mim, maka dibaca mendengung. Sebaliknya, jika bertemu dengan selain dengan dua huruf tersebut, maka dibaca jelas. Nah, ini perlu diingat ya adik-adik ya. Apabila mim sukun, mim mati bertemu dengan huruf ba dan mim, maka harus dibaca secara mendengung. Sebaliknya, jika huruf mim sukun itu bertemu bukan dengan huruf ba dan mim, maka dibaca secara
jelas. Nah, bagaimana contohnya ketika dibaca mendengung? Lanjut. Contohnya adalah ya pada kata tarmihim bihija. Jadi mendengung tarmihim bihija. Nah, seperti itu ya. Ada mendengung gitu ya. Berbeda dengan mim sukun bertemu dengan selain ba dan mim seperti alam taro. Lanjut saja jelas. Alam enggak ada alam taro, bukan ya. Tapi secara jelas alam tarokai. Nah, berbeda dengan tarmihim. Nah, ayo Kak digaris bawahi. Lanjut. Iya, itu adalah mim mati bertemu dengan huruf ba. Tarmihim bihijaratin dan seterusnya ya. Kemudian yang ketiga, pembacaan yang ketiga yaitu perhatikan juga tanda mat. Tanda mat ini tanda panjang ya, baik mat fathah, kasrah maupun domah, yaitu a, i, u. Itu fathah a bunyinya, kasrah i bunyinya, dan domah u bunyinya. Nah, jika ada mat seperti ini, kita tunggu Kak Syasa. Ada mat, jika ada tanda mat, alif, kemudian waw mati atau waw sukun, dan terakhir ya sukun, ya. Berarti bacaannya harus panjang. Contohnya seperti di atas nih. Tarmihim bihija. Nah, coba Kak lanjut Kak, ada contohnya di bawah itu sama ya. Oke, garis bawahnya. Ya, nah di situ ada tanda ya mati atau ya sukun setelah huruf mim. Nah, lanjut Kak. Begitu juga dengan ada alif setelah huruf ja. Jadi bacaannya harus panjang. Tarmi, ya panjang tapi jangan kepanjangan juga ya. Tarmi. Nanti sepanjang jalan tol, enggak ya? Tarmihim bihijaratim. Nah, seperti itu ya adik-adik ya. Ada ya mati atau ya sukun, juga ada alif, itu menandakan tanda panjang yang harus dibaca panjang. Oke Kakak, lanjut. Nah, ini perhatikan ya adik-adik ya. Terdapat beberapa kesalahan yang sering terjadi ketika kita membaca Quran Surah Al-Fil. Apa saja kesalahannya? Mari kita simak penjelasan selanjutnya. Silakan Kak. Iya, pada lafal ayat alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, ya, terdapat huruf apa Kak? Ayo, ya, huruf ro, ya. Huruf ro, alam taro kai. Biasanya kalau Kakak sering mendengar kebanyakan orang selalu membaca alam tarokai. Nah, alam tarokai itu salah ya, kurang tepat ya adik-adik ya. Di situ tidak ada tanda panjang. Jadi huruf ro seharusnya dibaca pendek, bukan panjang. Alam tarokai fafa'ala. Lanjut, bukan alam tarokai. Salah ya adik-adik. Adik-adik semua, lanjut. Alam tarokai fafa. Seperti itu. Tidak ada bacaan panjang. Kita ingat kembali, bacaan panjang adalah apabila ada ketemu dengan alif, waw sukun, dan ya sukun. Karena ro tidak ada bertemu dengan siapapun di jalan situ. Di situ tidak ada ketiga yang kakak sebutkan tadi, maka bacaannya pendek, bukan panjang. Oke adik-adik ya, diingat ya. Dan kesalahan yang kedua adalah pada lafal apa ya kira-kira. Nah, pada lafal alam yaj'al kaidahum fi tadlil.
Terdapat huruf apa tuh? Iya, ada huruf ain. Huruf ain ya, ain. Huruf ain dibaca hamzah. Contohnya, ini kebiasaan yang sering terjadi. Alam yaj'al. Al beda ya dengan al. Perbedaannya tuh ada di tengah tenggorokan dengan di luar tenggorokan. Alam yaj'al. Nah, ada ain gimana ya? Ain gitu. Berbeda ketika kita menyebutkan alam yaj'al. Harusnya huruf ain, ayo Kak, huruf ain. Iya, huruf ain itu bunyinya keluar dari tengah tenggorokan. Ya, bunyinya keluar dari tengah tenggorokan. Ain. Alam yaj'al. Coba nanti adik-adik praktikan di rumah. Ain. Berbeda dengan a. Kalau kita menyebutkan a, rongga mulut kita terbuka secara lebar. A. Tapi ketika kita menyebutkan huruf ain, itu berbeda ada di tengah tenggorokan. Oke, lanjut Kak. Yang ketiga. Yang ketiga pada lafal apa ya kira-kira ya? Kesalahan yang sering terjadi. Nah, pada lafal tarmihim bihijaratin. Tarmihim bihijaratin. Pada huruf ha ya, ya itu yang di garis bawahi merah, ha biasa dibaca he. Beda ya adik-adik antara ha dan he. Nah, terdengar jelas ya perbedaannya. He dan ha. Tarmihim bihijaratin berbeda dengan tarmihim bihija. Beda ya. Sementara yang huruf kita perhatikan adalah ha. Huruf ha. Tarmihim bihija. Berbeda, jelas ya. Walaupun mirip-mirip. Itu kesalahan yang ketiga. Lanjut Kak. Nah, yang keempat pada lafal faja'alahum ka'asfim ma'kul. Bacaan tanwin pada huruf yang digaris bawahi, bacaan tanwin yaitu kasroh tain pada huruf fin. Ayo Kak, pada huruf fin. Nah, itu ya. Pada huruf fa itu kan memiliki tanda baca kasroh tain. Fin jadinya. Harus dibaca dengan mohon maaf, dibaca dengan jelas. Itu kebanyakan orang. Ka'asfin makul seperti itu ya. Kebanyakan orang, mudah-mudahan adik-adik tidak ya. Kebanyakan orang itu membacanya seperti itu. Seharusnya dibaca mendengung. Kenapa? Kenapa harus mendengung? Karena bacaan itu termasuk hukum bacaan idgham bigunnah. Karena tanwin bertemu dengan huruf mim. Nah, seharusnya tanwin atau dalam hal ini kasrotain itu ya, tidak dibaca lagi innya, tetapi melebur ke dalam huruf selanjutnya. Yang mana huruf selanjutnya ini adalah huruf mim. Jadi bacanya adalah ka'asfim. Sudah melebur, bukan ka'asfin lagi ya. Bukan ka'asfin lagi, tapi ka'asfim makul ya. Makul itu sudah melebur ke dalam huruf mim selanjutnya, bukan fin lagi tapi fim mak dan mendengung fim makul ya. Hum ka'as fim makul. Nah, kesalahan selanjutnya itu kadang di kata makul itu ada yang membaca makul, ada yang hamzah itu diganti dengan ain, ada yang kaf itu huruf kaf itu diganti dengan kof makul. Nah, seperti itu. Ini kesalahan-kesalahan yang biasa terjadi. Nah, mudah-mudahan melalui pembelajaran ini ke depannya bisa lebih baik lagi ya dalam membaca Quran Surah Afil. Oke Kak, lanjut.
Nah, kita masuk ke dalam mengartikan Quran surah Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim, itu sudah umum ya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sekarang kita masuk ke ayat yang pertama. Apa sih ayat yang pertama artinya? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ya, Bisa nih kita tanya artinya apa? adik-adik ya Kak ya. Tereren. Oke adik-adik, boleh nih siapa yang Iya. tahu arti dari Al-Fil ayat pertama? Ayo. Wah ini adik-adik ini pada menjawab. Kak, ini Kak Arya suaranya bagus kok, katanya gitu. Baru Terima ada kasih. yang menjauh, ada yang komen nih Kak juga. Surat Al-Fil itu menceritakan pada saat Abraha menyerang Ka'bah dengan pasukan bergajah. Betul nggak Kak? Gitu. Luar biasa. Luar biasa, belum dijelasin udah tahu. Waduh. Berarti Iya. ya nggak apa-apa ya, kita review ya. Ayo adik-adik, ayat pertama Ayo. artinya apa adik-adik yang tahu? Boleh nih tulis di kolom chat ya. Iya. Yang tahu dapat nilai pahala. Karena udah niat belajar ya. Gimana? Sudah ada jawaban yang masuk? Apa sih artinya? Oke, ini dari Zahra. Tidakkah engkau Muhammad memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Apakah benar Kak? Kita cek dulu ya. Oke. Luar biasa. Wah, terima kasih Zahra. Wah, ini baru Puji Ati, burung ababil menjatuhkan batu neraka. Wah, ini yang tahu jawabannya Kak Anu nih. Wow. Keren. Masuk semua. Masuk semua. Oke, kita lihat ya, Kak. Wah, iya. benar. Wah, luar biasa ya. Keren. Luar biasa adik-adik kita nih, kakaknya belum menjelaskan, udah pada tahu. Waduh, malu sendiri nih kakak nih jadinya. Kan mereka gini Kak, mereka sambil betul ya, yang siapa tahu buka buku. Mereka buka buku buku paket agama kan. Gitu. Jadi iya. sambil memperhatikan kakak membuka buku begitu. Iya, luar biasa. 100 ya untuk yang menjawab pertama tadi. Iya, Zahra. Dari Zahra yang menjawab. Tidakkah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Ya. Betul. Nah, yang kedua, alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Apa artinya kira-kira? Wah, ini dari Winata. Apakah kamu, ini yang tadi yang pertama, apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu? Betul, terima kasih Winata. Betul, iya. Yang kedua, ayo. Ayat kedua, nah itu udah banyak masuk. Betul Kak, dari Fitriani Aufilia. Jawabannya sama nih. Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka sia-sia? Iya, kita cek yuk. Fitriani tadi juga menjawab. Iya. Wah, ini banyak menjawab Kak dari Zahra, kemudian Fitriani tadi yang menjawab pertama juga, Winata juga. Terima kasih adik-adik. Betul sekali. Kak Sasa aja belum tahu loh. Luar biasa. Tepuk tangan dulu buat adik-adik hebat kita ya. Biasa sekali. Iya, pinter. Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia? Betul. Kita lanjut yang ketiga ya. Wa arsala alaihim tayran ababil. Kira-kira artinya apa? Yuk. Boleh sambil buka buku nih. Adik-adik silakan. Oke. Wah. Wa arsala. Iya. Fitriani dan Aufilia nih. Fitriani dan Aufilia nih. Dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Kita cek yuk Kak, yuk. Kita cek ya Kak. Terima kasih ya. Yang lain udah menjawab.
Bener ya? Wah, luar biasa. Tepuk tangan lagi buat adik siapa tadi namanya? Fitriani, Aufilia, kemudian Zahra, kemudian Winata, Dwi Iya, Eko, luar biasa. Yati, Betul ya. Dia betul sekali. mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong. Ayat yang Mm-mm. keempat, tarmihim bihijaratim min sijil. Kira-kira apa artinya? Oke, boleh ditulis. Oke, Ayo, oke. tereng. Tereng. Fitriani nih, yang Iya, melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar. Aufilia juga menjawab hal yang sama. ayo kita cek yuk, Kemudian Kak. Winata juga, Zahra juga. Wow, luar Balapan ya biasa. adik-adik. Kemudian Hebat-hebat anak Indonesia. Pujiati juga. Wah, Ayo kita cek. Chandra juga. Yaslin. Oh, Rafli juga menjawab hal yang sama. Oke, kita lihat ya Kak ya. Oke, 1, 2, 3. 2, 3. Yang melempar. Iya, betul ya, Hmm, Kak ya? betul Wow, sekali. 100. Untuk adik-adik kita hebat sekali. Wow. Kalah sama kita, Kak ya. Benar-benar Kak, benar. Luar biasa memang. Dan yang terakhir, ayat kelima adalah faja'alahum ka'asfim ma'kul. Kira-kira ada yang tahu nggak nih artinya apa? Wah, Santi Keisha menjawab yang tadi. Keren Santi. Ditunggu jawaban yang mereka tadi. Mereka jawaban yang tadi. Wah, masih banyak ngirim Yang jawaban yang tadi kelima, Kak. ayo. Ada Umul Fadil, ada Miyardi, ada Oh iya. Winata. Nah, ini dari Fitriani, Aufilia, dan teman-temannya menjawab, sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat. Itu Kita cek jawaban yuk. dari Fitriani, Aufilia, Zahra, Betul nggak ya Rahma, jawabannya ya? Ainun, Amuntai. Wah, banyak Wow. sekali. Namun saya Ayo tuh adik-adik, Kalimantan Selatan, apa balapan. nama orang tuh? Wah, kemudian Dwi Eko Cahyono juga menjawab yang sama, Kak. Iya. Adik-adik ini Bener keren-keren. nggak ya jawabannya ya? Ada Zaki Kurniawan juga menjawab yang sama, sehingga mereka dijadikan seperti daun-daun yang dimakan ulat. Wah, Wow. Ayo Kak, wah. cek yuk. Cek Penasaran nih, yuk. bener nggak sih? Kalau salah adik-adik dapat apa yuk? Perlu belajar lagi. Tereng. Oh, Wow. Wow, luar biasa. Betul nggak Kak? Betul ya? iya betul, betul Betul sekali ya. Kak. 100 buat adik-adik yang telah menjawab dengan benar. Iya, beri dia W, Iya. beri dia Tepuk O, tangan beri untuk kita dia W. semua ya. Wow, keren. Luar biasa. Nah, inilah arti dari Quran Surah Al-Fil ayat 1 sampai dengan 5. Nah, 5. dari artinya ini saja kita sudah bisa menebak bahwa Quran Surat Al-Fil ini menceritakan tentang apa? Sudah kita bisa tebak, itu sudah ada alur langkah-langkahnya, kejadian, ya. Nah, intinya bagaimana? Kita akan menjelaskan selanjutnya. Kita masuk kepada poin kedua tentang apa, Kak? Menulis ya. Poin pertama tadi sudah tentang membaca ya, adik-adik ya. Kita sudah baca. Nah, kemudian poin yang kedua kita pelajari hari ini adalah tentang menulis. Bagaimana sih menulis Quran surah Al-Fil? Yang Kakak bilang tadi, jangan naik gunung turun gunung, ya. Seperti Kakak dulu mau ke Tenggarong tuh naik gunung turun gunung dari Samarinda. Atau mendaki Seperti itu gunung dulu. lewat dulu. Lewati lembah, ya Ninja Hattori zaman dulu ya. Kita Nah, banget ya. bagaimana kita menulis Quran Surat Al-Fil ini lurus sejalan jalan tol ya. Kalau jalan tolnya ini Balikpapan Samarinda masih agak jeglongan kemarin kakak lewatin ya. Misalnya Iya. soalnya apa lagi tidur tiba-tiba jeglong loh. Oh ternyata ada yang ambles. Coba seperti ini deh jalan tol di Jakarta ya.
Mhm Yang mhm. belum ke Jakarta, cus, ke Jakarta, tapi jangan sekarang ya. Ya, belum boleh. Jalan tol Kak, di Jakarta, heeh. ini dari Aldi Mulus Aldi sekali ya. dari Aldi Aldi, "Saya sudah bisa Iya. nulis, Kak, tapi belum bisa rapi." Iya, ini Kakak Eee, kasih teknik ya. Tekniknya di mhm, bawah ini ya. Cermati mhm, cara menulis penggalan Quran surah Al-Fil. Ya, iya, kalau tadi Kakak punya ini, punya alatnya untuk menulis langsung, bisa nih Kakak nggak punya alatnya, kasihan. mhm, Untuk menulis langsung di screen ya. Belum heeh. beli, Kakak belum beli. Iya, saya kemarin pesen juga, Iya, Kak, oke. cuman belum dateng. Iya, heeh. Padahal bisa tuh buat menulis langsung. Ini Iya, oke ya, adik-adik lanjut. adik-adik Heeh. nanya, "Kalau salah dapat apa, Kak?" Baru ada temennya jawab, "Push up 10 kali." Push up 10 kali bagus untuk kesehatan diri ya, tapi jangan Iya, dipaksa kalau nggak kuat. mhm. Heeh. Oke lanjut ya, ini perhatikan selanjutnya, cermati cara penulisan misal, ayo Kak. Iya, kita atau Kakak ambil contoh ayat pertama ya. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Coba Kak, ditarik garis merah Kak. Oke, nah kan di buku adik-adik semua kan ada garis-garis tuh ya. Bergaris kan ya Mhm bukunya ya. mhm. Nah, caranya menulis latihan yang rapi itu adalah ada kaidah-kaidah penulisan huruf Arab. Seperti ini nih. Anggap saja tarik garis merah itu adalah garis buku kalian. Ya, buku adik-adik semua. Garis merah itu anggap saja dengan kotak buku adik-adik semua. Bedanya di sini tidak ada garis atasnya. Kalau di buku adik-adik semua kan ada tuh garis atas. Nah, kita patokannya adalah garis bawah ya. Coba adik-adik belajar menulis di rumah. Huruf alif, lam, mim. Kenapa mim di bawah garis? Kenapa ro ada di bawah garis? Lam. Perhatikan huruf mim, ro, dan lam. Coba Kak, selanjutnya Kak, ada penjelasan di situ. Nah, perhatikan huruf ro, lam, dan mim di atas. Posisinya agak ke bawah garis. Nah, kebanyakan orang itu posisi-posisi huruf seperti ini masih berada di atas garis, padahal itu sesuatu yang salah ya adik-adik ya, kurang tepat. Kita harus memperhatikan seperti ini. Ketika kita garis lurus, dia harus di bawah garis ekornya ini. Ekor, kakak bilang ekor ya, mim ada ekornya ya ke bawah, lam ada ekornya ke bawah, ro. Begitu juga dengan huruf-huruf yang lain. Shin, sin, yang ada ekor-ekor itu loh ya. Yang ada ekor-ekornya, ekornya pasti berada di bawah. Ya, adik-adik kakak ulangi, yang ada ekor-ekornya pasti berada di bawah. Nah, seperti fa dan kof, itu memang sekilas kita lihat sama. Yang membedakan hanya titik 1 dan titik 2 ya adik-adik. Padahal dari segi teknik penulisan itu sangat berbeda. Jika fa tetap di atas garis, perhatikan di sini alam tarokai fa. Fa, di situ ada fa fa'ala di atas garis ya. Nah, berbeda dengan huruf qaf. Huruf qaf itu ekornya, ekor yang kayak perahu itu, berada di bawah garis. Nanti dari sini adik-adik coba deh perhatikan. Huruf fa dan qaf bukan hanya titik 1 dan titik 2 yang membedakan, tetapi bentuk hurufnya pun berbeda. Jika huruf fa, cekungannya yang ke dalam itu lebih sedikit, sementara huruf qaf, cekungannya ke bawah itu yang seperti perahu itu lebih dalam. Coba aja nanti dicek ya adik-adik. Nah, itulah tadi kakak bilang, sayangnya kakak tidak punya alat untuk mempraktekkan. Tapi mudah-mudahan dari penjelasan kakak yang singkat ini, mudah-mudahan adik-adik paham ya. Untuk Mhm. merapikan tulisan Arab, coba deh adik-adik tarik garis atau garis yang di bukunya itu dipertebal sedikit saja, jangan terlalu tebal, nanti mengganggu tulisan Arabnya. Ditarik garis sedikit, ditulis serata mungkin mengikuti kaidah-kaidah yang ada ekor-ekornya yang kakak bilang tadi. Ekor-ekor berlaku jika dia di penghujung Arab ya, penghujung kata seperti fa'ala.
Fa'ala, fa'ain lam. Lam itu kan sudah di ujung kata. Fa'ala. Ya. Tidak ada sambungannya lagi. Jadi dia lamnya, ekornya berada di bawah. Berbeda jika dia masih ada sambungan. Seperti lam. Nih, alam ya. Lamnya ini kan ada sambungan ke mim. Maka ekornya akan hilang. Dan disambung dengan huruf mim. Intinya dari sini adalah jika di akhir kata itu masih ada yang berekor-ekor, maka letaknya di bawah garis. Gitu ya adik-adik ya. Kemudian Kak, lanjut Kak. Nah, setelah Kakak jelaskan teknik menulisnya, ayo adik-adik nanti peragakan di rumah ya. Demonstrasikan di rumah, kerjakan di rumah sendiri, berlatih sendiri. Salinlah Quran Surah Al-Fil berikut ini ke dalam buku tulismu. Coba Kak. Selanjutnya, nah itu ada lafal surah Al-Fil ya. Adik-adik bisa belajar di rumah dengan cara menarik garis yang seperti garis di atas, garis merah di atas. Coba ditarik garis. Kalau adik-adik juga mau coba masih penasaran apa sih yang disebut dengan ke area yang ada ekor-ekornya? Coba deh dari ayat-ayat Al-Qur'an yang di buku, coba adik-adik ambil penggaris deh. Enggak usah tarik garis, tapi ambil penggarisnya diukur ratanya semana. Jika rata, oh yang keluar dari garis ternyata huruf ini. Ada lagi huruf ini. Itu nanti akan terlihat yang mana keluar dari garis, yang mana tidak. Seperti itu ya adik-adik. Apa tadi yang mau kakak bilang ya? Lupa. Oke. Katakan ya, aja mungkin apa yang ingin dikatakan Kak. Iya lupa tadi ada. Nggak apa-apa ya, sementara itu dulu ya untuk menulis. Intinya nih adik-adik. Jika kita menulis sekali, 2 kali, apalagi tulisan Arab, tulisan bahasa Indonesia kakak aja masih amburadul ya. Nah, kita berbicara tulisan Arab, sekali 2 kali itu wajar. Wajar, kurang rapi, jelek itu biasa. Tapi ada pepatah mengatakan, bisa karena biasa. Intinya adalah, sering-sering kita mencoba, insya Allah, maka tangan kita akan semakin lihai. Semakin mahir. Betul Nah, Kak. Semakin iya, kita gitu kan ya? sering berlatih untuk menulis, maka akan semakin bagus ya Kak. Iya, betul sekali. Intinya terus motivasi diri untuk belajar bahwa saya bisa. Ya, tidak ada yang tidak bisa, yang ada hanyalah yang tidak mau. Tidak mau, makanya tidak bisa. Coba mau, pasti insya Allah bisa ya. Gitu ya Kak Sasa ya? Betul sekali Kak. Iya, dan kita masuk ke pembahasan yang selanjutnya adalah menghafal Quran Surat Al-Fil. Nah, nanti setelah adik-adik menghafal, setorlah hafalannya ke guru masing-masing ya, jangan ke kakak. Nah, bagaimana sih cara menghafalnya? Kak, saya enggak bisa nih kalau menghafal Arab tuh susah gitu, karena bukan bahasa sehari-hari gitu ya. Beda kalau bahasa Indonesia. Nah, kakak kasih trik nih, cara menghafal Quran Surah Al-Fil. Next, Kak. Iya, lagi. Iya. Oke. Teknik yang pertama adalah lafalkan. Lafalkan baca, ya, membaca. Lafalkan secara berulang-ulang hingga hafal. Nah, bagaimana cara menghafal secara berulang-ulang? Apakah satu ayat, satu surat ini, Kak? Dari bismillah sampai faja'alahum kaslimakul? Enggak. Ya, caranya per satu ayat. Misalkan dari alam taro kaifa fa'ala rabbika bi ashabil fil. Itu terus diulang-ulang. Diulang-ulang. Jika kira-kira sudah hafal, lanjut ayat kedua. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Begitu terus sampai dengan ayat kelima dan semua sudah hampir hafal. Terus intinya berulang-ulang. Jika cuma sekali, 2 kali, mungkin belum nyangkut di ingatan kita ya. Terus berulang-ulang. Itu kembali tadi kakak bilang bisa karena biasa. Karena adik-adik selalu mengulang-ulang, insya Allah kita bisa menghafalkan dengan mudah. Itu teknik yang pertama ya. Kemudian teknik yang kedua Kak.
Yang kedua adalah kita harus betul-betul belajar dengan tekun dan bekerja sama dengan teman. Nah, tekun dalam hal apa? Yaitu tekun dalam mengulang-ulang. Jangan mengulangnya cuma hari ini pagi, nanti siang, sore, malam sudah nggak ulang-ulang. Coba kita terus, pagi kita ingat, nanti kita mau makan, kita sambil ingat-ingat surat Al-Fil, nanti kita mau tidur, kita sambil ingat-ingat. Nah, terus dilakukan secara berulang-ulang dengan tekun. Jangan cuma pagi, cuma sekali. Tekun ya adik-adik, terus menerus. Kemudian bekerja sama dengan teman. Maksudnya gimana? Kan karakter adik-adik ini berbeda-beda ya. Ada yang waktu yang belajarnya harus menyendiri di pojok sana baru bisa masuk. Nah, ada juga yang belajarnya tuh harus dengan bantuan teman. Bantuan teman dalam hal ini adalah kita belajar bersama teman, kali aja apa yang teman ucapkan itu kita ingat. Kan ada pepatah. Betul. Pepatahnya gimana tuh Kak? Yang saya dengar, saya ingat, yang saya pergunakan, saya paham. Iya, jadi seperti lupa itu kan ya. Iya. Kakak juga lupa nih. Tapi kalau kita dengar, kalau kita lihat, kita ingat gitu ya Kak ya. Iya, seperti itu ya. Sudah lupa juga. Nah, kita kerjakan, kita paham. Kenapa kita kerjakan, kita paham? Karena kita yang melalui kegiatan ini, secara otomatis akan berkesan di kepala kita, di ingatan kita. Nah, dan teknik yang menghafal yang ketiga adalah terereng. Ya, setelah kita kira-kira sudah agak-agak hafal nih, mintalah bantuan teman. Dalam hal ini juga termasuk bekerja sama dengan teman. Kita minta bantuan teman, bukan siapa saja, teman sekelas boleh, kakak boleh, adik boleh, orang tua juga boleh. Siapapun, intinya harus ada teman. Untuk apa? Untuk menyimak hafalan kita dan membetulkan jika ada yang salah. Nah, seperti itu. Misalkan nih, adik-adik menghafal, oh mau setoran nih, setoran hafalan ke guru agamanya masing-masing ya. Jadi jadi guru agamanya nanti yang akan menyimak dan membetulkan hafalannya. Atau malu ke guru agama, aku sama kakakku aja deh. Tidak apa-apa, sama kakak disimak ya, disimak sama kakaknya. Oke, itu adalah teknik menghafal. Selanjutnya Kak, dan kita sampai pada poin yang terakhir yaitu kandungan Quran surah Al-Fil. Nah, tadi di depan sudah ada tuh yang menceritakan ya tadi kalau nggak salah ya Kak ya. Tentang ini Iya, Raja betul. Abraha katanya. Iya. Nah, kita buka saja Kak, yuk. Jadi Quran surah Al-Fil ini menceritakan tentang pasukan bergajah, ya, pasukan bergajah dari negeri Yaman yang dipimpin oleh Raja Abraha. Dia bermaksud menyerang Ka'bah yang ada di kota Mekah, yang mana Ka'bah saat itu menjadi pusat peribadatan masyarakat Arab. Nah, kenapa dia ingin menyerang Ka'bah ini? Ka'bah bangunan diam-diam kok mau diserang. Nah, karena dia merasa iri, adik-adik. Raja Abraha ini memiliki perasaan iri. Iri kenapa sih? Mekah ini, Ka'bah ini dikunjungi tiap tahun, semakin hari semakin rame, semakin tahun semakin rame. Karena Ka'bah ini kan selalu didatangi umat Islam sedunia ya untuk melaksanakan ibadah haji ya, yang rutin, dan umroh yang secara berkala. Nah, jadi dengan adanya ibadah haji dan umroh ini, semakin hari semakin ke sini, semakin tahun, kota Mekah ini semakin ramai. Nah, Ka'bah ini semakin sering dikunjungi karena ada ibadah haji tadi. Dia iri negeri Yamannya ini sepi. Yamannya sepi, negeri Yamannya sepi. Nah, iri dia. Makanya dia berniat ingin menghancurkan Ka'bah dengan tujuan setelah Ka'bah hancur tidak ada lagi orang yang berkunjung ke Mekah. Mekah akhirnya sepi. Nah, seperti itu. Akhirnya dia mengumpulkan bala tentara pasukan gajah, membawa pasukan gajah untuk menyerang Ka'bah. Tapi apa jadinya? Adik-adik sudah tahu kan ya? Dengan adanya bantuan dari Allah, Allah Subhanahu wa taala mengirimkan burung yang berbondong-bondong. Tadi sudah ada dari cerita arti surat Al-Fil. Burung yang berbondong-bondong menurunkan bala bantuan, yaitu berupa burung yang berbondong-bondong, namanya burung ababil, dengan membawa batu dari tanah liat yang dibakar dari api neraka. Bisa dibayangin panasnya seberapa?
panasnya seperti apa, kita kena korek kompor gas, itu aja sudah sakit ya. Apalagi batu udah keras, panas lagi. Nah, jadi burung ababil dari atas menyerang pasukan bergajah itu dengan izin Allah, maka pasukan Abraha, pasukan gajahnya pun hancur, musnah, binasa. Betul. Ya? Iya. Binasa. Ini betul, ini dari Nur Hayati. Karena itu dia berniat ingin menghancurkan Ka'bah, Kak. Wah, betul Adik, keren. Iya, benar, betul itu. Mhm. Bener, nggak salah. Luar biasa Iya. adik-adik. Belum kakak jelaskan udah tahu semua. Alhamdulillah, Baru luar biasa ya. ayat surah Baru ini artinya aja udah tahu, ya. surah ini menceritakan pasukan bergajah yang dipimpin oleh Raja Abraha. Wah, iya adik-adik, benar Iya, sekali. benar. Makasih ya. Benar sekali. Hmm. Iya. Nah, jadi kita lihat terakhirnya, akhir dari perjalanan ini, maka pasukan bergajah hancur binasa seperti daun-daun yang dimakan ulat. Ulat. Pada arti ayat kelima. Tahu kan adik-adik ya daun-daun yang dimakan ulat itu seperti apa? Bolong-bolong gitu ya daunnya ya. Nah, seperti itulah. Iya ya. Seperti itulah gambaran tentang hancurnya Raja Abraha beserta pasukan bergajahnya. Nah, istimewanya penyerangan Ka'bah ini bertepatan dengan lahirnya Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, oleh karena itu maka tahun itu dikenal dengan istilah tahun gajah, yang mana bertepatan dengan kelahiran Nabi Muhammad. Nah, isi pesannya apa ya? Kita sudah mengetahui nih isi kandungannya ya adik-adik ya. Kira-kira pesan dari Quran Surat Al-Fil apa ya? Nah, itu bocoran satu. Isi pesannya adalah yang pertama, peristiwa tersebut menunjukkan bahwa Allah Maha Kuasa, ya. Dengan Allah mengirimkan burung ababil tadi, itu adalah atas kuasa Allah. Tidak ada yang melebihi kekuasaan Allah, biar kekuasaan raja, biar namanya Raja Abraha. Yang lebih berkuasa hanya Allah, dengan bantuan Allah, karena Ka'bah dijaga oleh Allah, mengirimkan burung ababil untuk menghancurkan pasukan bergajah tadi. Itu semua karena Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa. Tidak ada yang menandingi kekuasaan Allah ya, adik-adik ya. Betul sekali, Kak. Setuju. Allah itu segala-galanya, betul. Wah, ini iya, benar. adik kita Nur Hayati Ati menjawab, setiap perbuatan jahat pasti akan merasakan akibat dari perbuatannya, Kak. Iya, betul. Kita itu ada dikoreksi. Kita lihat, Kak, koreksi selanjutnya. Isi pesan yang kedua adalah tarareng. Nah, kita Raja Abraha itu kan manusia ya, adik-adik ya. Manusia ciptaan Allah juga. Sama dengan kita, hanya derajatnya saja dia raja, kita masih manusia biasa, masih rakyat biasa. Nah, manusia sebagai hamba Allah itu tidak boleh sombong. Kan Raja Abraha juga diciptakan oleh Allah. Iya kan? Nah, nggak boleh sombong. Bagaimana kita mengimplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari? Contohnya ya adik-adik, kalau kita sudah bisa, hebat, jangan merasa bisa dan hebat ya. Jangan karena kita bisa dan hebat, kita sombong. Kita tidak ingin berbagi ilmu, tidak ingin. Itu tidak boleh. Itu sudah masuk kata sombong. Terus memilih-milih teman. Saya hanya mau berteman dengan yang pintar-pintar aja deh. Nah, itu tidak boleh. Itu sudah termasuk kategori sombong. Seperti itu ya adik-adik. Nah, hindari perbuatan sombong. Seperti Raja Abraha tadi, dia menganggap pasukan bergajahnya mampu memecahkan Ka'bah. Dia tidak ingat ada Allah yang menciptakan dia. Sama kita, kepintaran, kekayaan, kecantikan, itu semua hanya titipan, ya. Tidak boleh sombong. Mentang-mentang cantik. Kak Syasha cantik tapi nggak mau temenan sama aku. Nah, itu nggak boleh ya. Wah. Arya. Iya. Itu ya. Atau siapa tadi Hayati misalnya, loh
Hayati anaknya ini loh, anaknya Pinter, direktur PT apa gitu, atau pinter anaknya banget, direktur, tapi dia pinter gitu ya. iya misalnya udah anak kaya, udah kaya, pinter, tapi sayang dia nggak mau temenan sama orang miskin. Nah itu nggak boleh ya adik-adik ya. Sombong itu Mm-mm. sudah termasuk kategori sombong ya. Kita harus berbaur. Semua itu hanya titipan. Suatu saat diambil, harta kekayaan kita diambil, kita jatuh miskin. Kepintaran kita diambil, kita tidak sama halnya dengan teman-teman yang lain. Untuk itu tidak boleh. Kita tidak boleh membeda-bedakan teman. Semuanya harus kita rangkul ya. Kalau perlu kita bantu mereka. Ya, jika kita kaya, merasa harta kita berlebih, kita bantu dengan memberikan bantuan kepada teman yang tidak mampu. Misalkan kita pintar, kita bantu mengajari teman kita yang belum tahu tadi. Insya Allah tidak akan rugi adik-adik, malah kita akan bertambah rezekinya. Rezekinya bukan hanya dari uang ya adik-adik ya. Rezeki kesehatan, kecerdasan, kepintaran itu semua termasuk rezeki ya adik-adik ya. Kemudian Kak yang ketiga. Nah ini tadi adik siapa? Hayati ya. Segala bentuk kejahatan, kejahatan apapun, kejahatan dan kebaikan apapun pasti akan mendapat balasan. Seperti dikatakan dalam surat Al-Insyirah, "Famay ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Jadi kejahatan sebesar apapun, kebaikan sebesar apapun, biar sekecil pasir, kalau kita melihat pasir kecil, tetap akan dinilai oleh Allah. Kan niatnya Raja Abraha tadi ini jahat ya, untuk menghancurkan Ka'bah ya, jahat. Nah, maka dia mendapat balasan dari Allah saat itu juga. Dia hancur beserta pasukan bergajahnya. Nah, kita sudah berada di akhir acara, di akhir pembelajaran. Bagaimana adik-adik? Siap untuk latihan ini? Yuk, kakak kasih latihan ya. Jawab di kolom komentar ya, Kak Sasa ya. Iya. Oke. Iya. Nomor 1. Masih ingat, siapa yang masih ingat? Kak Sasa boleh baca ya, Kak? Boleh, lanjut. Kakak minum dulu ya, Kakak minum. Oke. Alfil artinya apa adik-adik? Tahu nggak Alfil? Oh, sudah ada yang jawab. Gajah. Wow, keren. Ingat ini. Nur Hayati Ati, Ridho Monde, Mariana Uril, Mama Fadil, Syarah Zain, Sola, Raudah, Aldi, Santi, Ainun, Nurbayah Amel, Nur Hamilimasari, Raudah, Aufilia, Kaila, Wasari, Jazia, Safa, Raudah, Ainun, semua menjawab gajah, Kak. Benar? Wow, luar biasa. Kita cross check yuk, Kak. Yuk. Set. Benar. Coba ada. Tereng. Sekali lagi Kak, pencet Kak. Iya, sudah bener. Muncul soal nomor 2. Iya bener ya. Yes. Oke, terima kasih adik-adik. Terima kasih. Nah, soal nomor 2, silahkan Kak Arya. Ya, surah Al-Fil terdiri dari berapa ayat adik-adik? Wah, sudah dijawab nih. Ayo, tahu nggak? Raufilia, Fitriani, Nur Hayati, Ainun, Raudah, Ayu Soraya, Gibran, Ainun, kemudian Wasari Utami, Fadil, Safa, Bibi, Rido, Wasari, Santi, Islamiyati Al-Hasanah, banyak banget ya. Kak Sasa nggak bisa ngejar. Umu Fadil, ya luar biasa. Ikram Cahyadi, Sariliana, Syarah, semuanya jawab 5 ayat. Iya, keren ini. Ikram, terima kasih adik-adik. Laju ya komentarnya. Laju. Sampai bingung nih mau baca yang mana. Crispy coklat. Aduh, jadi lapar nih. Syakira Kak namanya itu si crispy coklat. Syakira ya. Syakira, Meisha, Sabaria, Lilis Sulistyo. Jazia. Jazia 4 ayat. Wow, ternyata dia jawab 4 ayat. Enggak apa-apa, nanti kita lihat. Oke. Iya. Jawabannya ada 5. Iya. Iya, betul ya. Soal yang lanjut. Ketiga. Silahkan Kak. Iya. Surah Al-Fil diturunkan di kota. Ayo. Aditya 9 ayat. Ayo Aditya, tak cubit loh.
Wah, Wah, ini udah banyak nih jawab Jazia, di kota Jakarta. Aufilia, Sarah, cepetnya Kak, cepet Kak. Ada yang menjawab Waduh, 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 Mekah, waduh, waduh. tapi ada juga menjawab Ada Madinah. yang Ini jawab Jakarta apa dia? Sariliana menjawab Madinah. Safa Mekah, Aldi Mekah, Wasari, kemudian Rido Monde, Jazia Mekah semua. Nah, Diva, Oke, waduh, ada yang banyak. Jakarta ya. Oke. Iya, ada yang Banyak. Jakarta Oh, tadi. keren-keren adik-adik. Kota Kita Jonggol. lihat ya Kak ya. Nah, Iya. Kota Jonggol. Di mana itu Apa Aditya, artinya Kota Jonggol? Wah, Lilis, Nurul Huda, Sabaria, Wasari Utami, Maya Hardi, Muhammad Kinaro, Gibran. Wah, oke kita lihat. Oke. Mekah. Iya, Mekah tuh. Iya, luar biasa. Pertanyaan selanjutnya. Nah, iya. Pasukan bergajah dari Yaman dipimpin oleh terereng. Dipimpin oleh Siapa? Aditya. Oleh siapa ya kira-kiranya? Wah, dari Fadil, Raja Abraha. Yuk, Oke, kita lihat kemudian dari yuk. Anissa Nurkolbi, Raja Abraha, Ainun, Raja Abraha, Maya Hardi, Sariliana, Aufilia, Ayu Soraya, Fitriani, Sarah, Wasari Utami, Bibi, Meisha. iya, Meisha, Safa, Jazia, Nadia Gibran. Ridho Monde, Wagiman Ridho. Abdul Siddiq, iya Kak, Iya, semua wah, Raja Abraha. sepertinya benar nih. Kita lihat. Gimana? Oke, Wah, betul. Nah, iya. yang selanjutnya. Terakhir ya nih, adik-adik. Ayo, siapa cepat dia dapat. Surah Al-Fil berpesan agar manusia tidak boleh apa ya? Tidak boleh makan banyak-banyak. Kayak gajah gitu ya. Oh, wah ini dari Ainun, sombong, Zain Bibi, sombong, Nur Hayati Ati, sombong, Sariliana, Mariana Nuril, Santi Keisha, Ayu Soraya, Ridho Monde, Nadia Kaya Putri. Aduh Kak Sasa sampai kejar-kejaran. Ainun, Jazia, Sarah, Lutfi, Ridho Monde, Wasari Utami, Muhammad Kinaro, Jazia Nurudin, Gibran, Nur Halimah, Sakira. Wah, jawaban mereka sombong, Kak. Luar Ayo kita biasa. lihat. Cross check Kebalik. yuk. Kebalik ya. Iya. Oh, sombong. Iya. Iya. Betul, Yes. Terima kasih adik-adik. Kalian luar biasa. Iya. Terima kasih ya adik-adik. Luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin. Pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 4 SD tentang membaca Quran surah Al-Fil hari ini telah selesai kita laksanakan. Nah, harapan kakak ke depannya adik-adik dapat mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ingat ya, KI 4 tadi, KI 4 ada membaca, menulis, menghafal ya. Mudah-mudahan adik-adik semua dipermudah dalam belajar ya. Kakak mohon maaf yang sebesar-besarnya jika dalam penyampaian tadi terdapat kata-kata yang kurang berkenan di hati dan atau ada yang salah mengucapkan, semata-mata kakak sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari kesalahan karena kakak juga merupakan manusia hamba Allah, ciptaan Allah, kita sama ya. Bedanya hanya kakak duluan lahir daripada adik-adik semua ya. Coba adik-adik yang duluan lahir, pasti kakak panggil kakak juga, kayak Kak Syata tuh. Iya, betul. Kakak duluan lahir, jadi kakak panggil Kak Sasa gitu. Iya. Ya, tapi masalah ilmu tidak memandang tua muda, siapapun bisa asal kita mau terus belajar. Semangat ya adik-adik ya, semangat. Semangat. Oke. Kakak mohon undur diri, nanti insya Allah kita berjumpa di lain kesempatan ya. Iya. Ditunggu kakak, ditunggu. Terima kasih untuk untuk pelajaran yang luar biasa. Ini adik-adik pada bersemangat semua nih kak. Terima kasih banyak ya. Oke, terima kasih kembali adik-adik dan Kak Sasa. Wah, ini dari Kak Sih Utami. Terima kasih Kak Arya ilmunya. Pasti adik-adik merindukan kakak. Wah. Alhamdulillah. Dari Umu Fadil, makasih Kak. Bunga Hanifah Fadilah.
Hanifah Nabila, terima kasih Kakak. Oh, semuanya pada mengucapkan terima kasih. Sama-sama adik-adik ya. Sehat selalu. Sehat selalu. Oke. Iya. Siap. Terima kasih Kak Arya untuk paparannya sangat luar biasa. Kita tunggu kehadiran Kak Arya untuk menyampaikan materi-materi yang menjadi memang yang menjadi pembelajaran adik-adik kita semuanya.